Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan tegas terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Beliau menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu dan penguatan manajemen dalam tubuh badan usaha milik negara BUMN tersebut. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa Pertamina, sebagai BUMN besar dan kuat, harus memiliki manajemen yang kokoh dalam mengelola semua proses operasionalnya. Beliau menekankan bahwa jika terdapat indikasi pelanggaran atau kecurigaan terhadap praktik korupsi, maka tindakan tegas harus segera diambil. Kalau ada kecurigaan, sudah digebuk dulu, ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa struktur manajemen Pertamina terdiri dari direksi dan komisaris yang dipilih melalui proses seleksi ketat oleh tim penilai akhir (TPA), melibatkan Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan persetujuan Presiden. Proses ini dirancang untuk memastikan pengelolaan aset negara yang sangat besar dilakukan dengan integritas dan profesionalisme. Mengenai produk-produk Pertamina, Jokowi menyatakan bahwa setiap produk telah melalui proses verifikasi, pengujian, dan diberikan izin kelayakan untuk dijual oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Ditjen Migas. Namun, beliau juga mengakui bahwa meskipun sistem pengawasan telah diterapkan, kemungkinan terjadinya penyelewengan tetap ada. Semuanya ada proses, produknya dites, dicek. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa saja terjadi, kata Jokowi. Terkait dugaan kasus korupsi di Pertamina yang terjadi pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Jokowi menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beliau menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam praktik korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kalau sekarang ada masalah, sejak tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, tegas Jokowi. Pernyataan Jokowi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa BUMN seperti Pertamina dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Beliau berharap bahwa dengan manajemen yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat, praktik-praktik korupsi dapat dicegah di masa mendatang, sehingga kepercayaan publik terhadap BUMN tetap terjaga dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dapat terus ditingkatkan. Kasus dugaan korupsi di Pertamina ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara. Dengan penegakan hukum yang tegas dan sistem manajemen yang solid, diharapkan BUMN dapat beroperasi secara efisien dan bebas dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Tanggapan Presiden Jokowi soal dugaan korupsi di PT Pertamina bukan hanya sebatas pernyataan tegas, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor BUMN secara keseluruhan. Kasus ini menjadi momentum untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara, terutama yang bergerak di sektor energi, yang sangat strategis bagi kepentingan nasional. Penegakan hukum tanpa kompromi. Jokowi menegaskan bahwa siapapun yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat BUMN, direksi, maupun siapapun yang terlibat dalam dugaan kasus ini. Hukum harus berjalan, tidak boleh ada intervensi. Kalau ada indikasi korupsi, ya sudah, proses saja, ujar Jokowi. Pernyataan ini menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus dugaan korupsi Pertamina, akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa tekanan politik atau kepentingan tertentu. Jokowi juga menegaskan bahwa KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya harus bekerja secara independen dalam mengusut kasus ini. Perlu pengawasan yang lebih ketat. Jokowi juga mengakui bahwa pengelolaan BUMN seperti Pertamina memiliki tantangan besar, terutama dalam memastikan tata kelola yang bersih dari praktik korupsi. Oleh karena itu, beliau mendorong penguatan sistem pengawasan internal di semua lini. Kita sudah punya BPK, BPKP, ada inspektorat, ada komisaris yang tugasnya juga mengawasi. Kalau masih ada kebocoran, berarti sistem pengawasan ini harus diperbaiki, tegasnya. Menurut Jokowi, pengawasan bukan hanya tugas lembaga-lembaga resmi,
tetapi juga tanggung jawab publik. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan BUMN harus terus ditingkatkan, baik dalam hal kebijakan harga BBM, pengadaan barang dan jasa, hingga investasi dan proyek-proyek besar yang dikelola Pertamina. Evaluasi manajemen Pertamina. Kasus ini juga membuat pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut dalam mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Jokowi menegaskan bahwa setiap pemimpin di BUMN harus memiliki integritas tinggi dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga kepentingan nasional. Saya selalu tekankan, yang mengelola BUMN harus punya komitmen terhadap negara, bukan sekadar mencari untung sendiri. Kalau ada yang menyalahgunakan kewenangan, ya harus siap dihukum, kata Jokowi. Evaluasi ini bisa berujung pada perombakan kepemimpinan di Pertamina, jika ditemukan adanya kelalaian dalam tata kelola yang menyebabkan kebocoran anggaran atau praktik korupsi. Dampak pada publik dan perekonomian. Jokowi memahami bahwa kasus korupsi di Pertamina bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga berdampak luas pada ekonomi dan kepercayaan publik. Pertamina adalah tulang punggung ketahanan energi nasional, dan setiap penyimpangan keuangan bisa berakibat pada harga BBM, subsidi energi, hingga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jangan sampai karena kesalahan segelintir orang, rakyat yang menanggung akibatnya. Ini yang harus kita jaga bersama, ujarnya. Jokowi pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas pasokan energi dan mencegah dampak negatif dari kasus ini terhadap sektor ekonomi dan sosial. Penutup, reformasi BUMN sebagai prioritas. Kasus dugaan korupsi di Pertamina menjadi peringatan bagi semua BUMN untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Jokowi menegaskan bahwa reformasi BUMN harus terus dilakukan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan aset negara. Kita tidak boleh lengah. Semua BUMN harus dikelola secara profesional dan bebas dari korupsi. Ini yang terus kita dorong ke depan, kata Jokowi. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, dan Pertamina serta BUMN lainnya dapat benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang bersih, sehat, dan berdaya saing tinggi. Strategi pemerintah untuk mencegah korupsi di BUMN. Setelah menanggapi kasus dugaan korupsi di Pertamina dengan tegas, Presiden Jokowi juga menyoroti strategi pemerintah dalam mencegah kasus serupa terulang di BUMN lain. Menurutnya, ada 3 langkah utama yang harus diperkuat: transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi sistem pengelolaan keuangan. 1. Transparansi dalam tata kelola keuangan. Jokowi menekankan bahwa semua transaksi keuangan di BUMN harus terbuka dan dapat diaudit secara real-time. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan laporan keuangan yang lebih rinci dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk auditor independen dan lembaga pengawas seperti KPK dan BPK. Kalau sistemnya sudah transparan, pengelolaan keuangan bisa diawasi lebih baik. Tidak boleh ada ruang gelap di dalam BUMN yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ujarnya. Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa proyek-proyek besar yang melibatkan anggaran besar harus melalui proses tender yang lebih ketat dan terbuka. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa, baik di Pertamina maupun BUMN lainnya. 2. Akuntabilitas dan pengawasan yang lebih ketat. Dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina, Jokowi melihat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, ia meminta agar Kementerian BUMN meningkatkan fungsi komisaris dan inspektorat agar lebih aktif dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Komisaris bukan hanya jadi simbol. Mereka harus bekerja, mengawasi, dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan. Kalau ada yang lalai, ya harus dievaluasi, kata Jokowi. Jokowi juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di perusahaan-perusahaan pelat merah. Jika perlu, katanya, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pengelolaan dana di BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, dan BUMN lain yang mengelola anggaran besar. 3. Digitalisasi dan penguatan sistem anti-korupsi. Salah satu langkah konkret yang diusulkan Jokowi adalah digitalisasi penuh dalam pengelolaan keuangan dan transaksi di BUMN. Menurutnya, sistem berbasis teknologi bisa mempersempit celah bagi oknum yang ingin melakukan penyimpangan. Dengan sistem digital,
semua transaksi bisa diawasi dan tercatat. Tidak ada lagi ruang untuk bermain-main dengan anggaran negara, katanya. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional dalam membangun sistem anti-korupsi di BUMN. Jokowi ingin agar sistem tata kelola perusahaan negara di Indonesia bisa setara dengan standar internasional, sehingga lebih sulit bagi oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan. Penegasan, koruptor tidak akan dilindungi. Jokowi juga kembali menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku korupsi di dalam pemerintahan maupun BUMN. Siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi, baik pejabat tinggi maupun pegawai biasa, harus siap menerima hukuman berat. Saya tidak akan melindungi siapapun. Kalau ada yang salah, hukum harus berjalan. Tidak ada kompromi untuk urusan ini, tegasnya. Ia juga meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya untuk bekerja secara profesional dan tidak ragu dalam menangani kasus ini. Baginya, kepercayaan publik terhadap BUMN harus dipulihkan, dan itu hanya bisa dilakukan jika pelaku korupsi benar-benar dihukum dengan tegas. Reformasi BUMN, apa langkah selanjutnya? Kasus korupsi Pertamina ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi BUMN. Jokowi menegaskan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah konkret, termasuk 1. Evaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Jika ditemukan kelalaian dalam pengelolaan dan pengawasan, akan ada perombakan besar-besaran. 2. Peningkatan pengawasan internal. Setiap BUMN strategis akan diwajibkan membentuk sistem audit internal yang lebih ketat. 3. Penguatan peran KPK dan Kejaksaan Agung. Pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mempercepat investigasi dan penindakan kasus-kasus korupsi di BUMN. 4. Transparansi publik. Jokowi ingin agar masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja BUMN melalui laporan keuangan yang lebih terbuka dan mudah diakses. 5. Digitalisasi pengelolaan keuangan. Semua transaksi keuangan di BUMN harus berbasis sistem digital untuk mengurangi potensi manipulasi. Penutup, pembangunan tanpa korupsi. Dalam penutup pernyataannya, Jokowi mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk terus mengawal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa maju jika praktik korupsi masih merajalela, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi. Kita ingin membangun negara ini dengan bersih, tanpa korupsi. Jangan sampai masa depan bangsa kita dikorbankan karena kepentingan segelintir orang, tutup Jokowi. Dengan berbagai langkah yang sedang disiapkan, Jokowi berharap BUMN bisa kembali menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi. Komitmen Jokowi, reformasi menyeluruh di sektor BUMN. Setelah menanggapi kasus dugaan korupsi di Pertamina dengan tegas, Presiden Joko Widodo kini menekankan bahwa reformasi menyeluruh di sektor BUMN bukan hanya sekadar wacana, tetapi akan segera diwujudkan dengan langkah-langkah konkret. Menurutnya, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan dan tata kelola BUMN harus diperkuat agar tidak menjadi sarang penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kita sudah sering membicarakan reformasi BUMN, tapi sekarang kita tidak bisa hanya bicara. Harus ada tindakan nyata. Ini bukan hanya soal Pertamina, tapi semua BUMN yang memiliki peran strategis bagi negara, ujar Jokowi dalam pertemuan internal dengan para menteri dan pimpinan BUMN. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menerapkan 3 kebijakan utama untuk memastikan bahwa reformasi di sektor BUMN benar-benar berjalan. Tanda hubung. 1. Reformasi sistem rekrutmen dan evaluasi direksi BUMN. Kasus dugaan korupsi di Pertamina menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa proses rekrutmen direksi dan komisaris di BUMN harus lebih ketat dan berbasis meritokrasi, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan tertentu. Langkah konkret yang akan diambil: seleksi direksi dan komisaris yang lebih transparan. Pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan seleksi berbasis kompetensi dan rekam jejak integritas. Evaluasi kinerja secara berkala. Setiap direksi BUMN akan diwajibkan membuat laporan kinerja yang dievaluasi setiap 6 bulan oleh Kementerian BUMN dan lembaga audit independen. Rotasi jabatan untuk mencegah monopoli kekuasaan. Jabatan di BUMN tidak boleh dikuasai oleh orang yang sama dalam waktu terlalu lama tanpa pengawasan ketat.
Jangan sampai ada direksi yang merasa sudah berkuasa terlalu lama lalu merasa kebal hukum. Kalau ada yang bermain-main dengan keuangan negara, mereka harus siap diganti atau bahkan diproses hukum, tegas Jokowi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Pengawasan dan audit eksternal yang lebih ketat. Jokowi mengakui bahwa pengawasan internal BUMN selama ini belum cukup efektif dalam mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, ia ingin agar semua BUMN strategis memiliki sistem audit yang lebih kuat dan transparan. Kebijakan baru yang akan diterapkan. Audit berkala oleh lembaga independen. Setiap transaksi keuangan di BUMN harus dapat diperiksa oleh auditor independen, baik dari dalam negeri maupun internasional. Mekanisme whistleblower yang lebih aman. Pegawai yang mengetahui adanya praktik korupsi di BUMN harus diberikan perlindungan hukum agar mereka tidak takut melaporkan penyimpangan. Sanksi tegas bagi direksi dan pejabat yang gagal mengawasi. Jika terbukti lalai atau membiarkan korupsi terjadi, pejabat terkait akan dicopot dan bisa dikenakan tuntutan hukum. Jangan hanya menangkap pelaku lapangan, tapi juga mereka yang bertanggung jawab di atasnya. Kalau ada komisaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban, kata Jokowi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Digitalisasi transaksi dan transparansi keuangan. Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran, pemerintah juga akan menerapkan sistem digitalisasi di semua BUMN untuk memperketat pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya korupsi. Langkah-langkah yang akan dilakukan. Implementasi sistem ERP (Enterprise Resource Planning). Semua transaksi keuangan di BUMN harus dilakukan secara digital dan terekam dalam sistem yang dapat diaudit setiap saat. Pembentukan platform transparansi keuangan BUMN. Masyarakat bisa mengakses data penggunaan anggaran BUMN melalui portal resmi yang akan dibuat oleh pemerintah. Integrasi data dengan KPK dan Kejaksaan Agung. Semua data keuangan BUMN akan terhubung dengan sistem pengawasan KPK untuk mendeteksi indikasi korupsi lebih awal. Kalau semua sistem sudah digital, sulit bagi siapapun untuk bermain-main dengan anggaran. Kita ingin sistem yang lebih bersih, akuntabel, dan bisa diawasi oleh siapa saja, kata Jokowi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak ada kompromi, koruptor akan dihukum berat. Jokowi kembali menegaskan bahwa siapapun yang terbukti melakukan korupsi, baik di Pertamina maupun di BUMN lain, akan dihukum seberat-beratnya. Pemerintah tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun yang merugikan negara. Kalau ada yang bilang bisa melobi, saya tegaskan, tidak ada yang bisa melobi saya untuk menutup-nutupi korupsi. Semua harus diproses hukum, tidak ada negosiasi, tegasnya. Ia juga meminta Kejaksaan Agung dan KPK untuk mempercepat proses hukum terhadap para tersangka kasus korupsi di Pertamina. Jokowi bahkan mendukung pemberian hukuman maksimal jika memang terbukti ada kerugian negara dalam jumlah besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dampak reformasi BUMN bagi masyarakat. Jokowi memahami bahwa reformasi BUMN bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa rakyat tidak dirugikan oleh praktik korupsi. Dengan sistem yang lebih bersih, ia berharap harga BBM tetap stabil, subsidi energi tepat sasaran, dan proyek-proyek infrastruktur berjalan tanpa kendala akibat kebocoran anggaran. Kita ingin BUMN yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika BUMN sehat, ekonomi kita juga akan lebih kuat, katanya. Ia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja BUMN dan melaporkan jika ada indikasi korupsi. Baginya, perang melawan korupsi harus melibatkan semua pihak, termasuk publik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penutup, era baru BUMN tanpa korupsi. Sebagai penutup, Jokowi menegaskan bahwa reformasi BUMN adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola negara yang lebih baik. Dengan langkah-langkah konkret yang sudah dirancang, ia optimistis bahwa BUMN Indonesia bisa menjadi lebih transparan, profesional, dan benar-benar berkontribusi bagi pembangunan nasional. Ini bukan sekadar slogan, ini adalah langkah nyata untuk menciptakan era baru BUMN tanpa korupsi. Kita ingin meninggalkan warisan yang baik bagi generasi mendatang, tutup Jokowi. Dengan ketegasan dan komitmen penuh dari pemerintah, diharapkan BUMN di Indonesia bisa menjadi contoh bagi perusahaan negara di seluruh dunia dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Jokowi ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh BUMN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.